Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, Pak Agung, dan Kak Asbel sekalian. Oke, aku kali ini akan share terkait expense module in Odoo 16 dan juga kita nanti akan eksplorasi visualisasi relasi table dengan aplikasi database visualizer. Oke, kita langsung aja. Jadi, teman-teman juga bisa cek Medium aku di link yang ada di description below. Oke, jadi skenario yang mau kita lakukan itu kita akan mempraktikkan gimana pengelolaan expense terkait sebuah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang employee, and nanti akan dirancang oleh Departemen Human Resource HR, dan nanti perjalanan ini uh, itu akan meningkatkan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi apa aja sih environment yang dibutuhkan? Jadi pertama, teman-teman perlu menyalakan Docker container seperti biasa untuk menjalankan localhost. Nah, teman-teman juga bisa kalau belum tahu cara setupnya gimana, boleh cek di artikel awal aku di Medium. Oke, ini sudah dinyalakan, and then kita perlu membuat database duplikasi dari artikel sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku udah punya database yang banyak. Nah, and then terakhir itu artikel terkait time off, and aku duplicate. Habis itu aku namain dengan expense, and sebelum mulai aku juga perlu mastiin nih terkait beberapa modul yang akan berkaitan sama skenario kita ini. Jadi yang pertama itu ada modul expense, terus ada modul purchase, dan juga ada modul extra accounting. Nah, untuk modul extra accounting sendiri itu aku download di sini, teman-teman juga bisa cek. Nah, nanti muncul seperti ini, download aja, nanti hasilnya itu berupa file zip. Lalu nanti file zipnya diekstrak ke sini, ke folder Odoo kita gitu. Jadi aku kan udah punya ya di sini yang dimana ini tuh isinya uh, codingan terkait Odoo gitu. Nah, di sini ini udah banyak ya. Terus ditunggu aja. Terus kita lihat hasil file yang di-download tadi itu tuh ada dua file, yaitu file base accounting kit sama base account budget. Jadi di sini setelah diekstrak kan dimasukkan ke folder Odoo ya, folder di sini gitu. Masukin di add-ons. Nah, terus hasilnya itu yang ini, yang kedua ini nih. Nah, ini adalah modul barunya gitu. Nah, setelah dimasukkan, kita nanti buka ke sini. Oh, HRMS Core. Jadi ini adalah intinya. Terus buka manifest.py. Nah, di sini kita nambahin nih sesuai nama foldernya. Base Accounting Kit sama Base Account Budget. Kalau udah, nanti kalau udah langsung dilakukan Docker Compose Up aja. Docker Compose Up tuh di sini nih. Sebenarnya Docker Compose Up tuh kayak untuk mastiin kontainernya nyala gitu. Atau teman-teman kan tadi kan udah nyalain nih kontainernya. Nah, teman-teman bisa lakukan restart. Nah, tadi kan udah nyala nih. Teman-teman bisa lakukan restart aja, klik action di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di restart aja. Nanti jadi uh, ter, perbarui gitu. Oke, next. Sekarang kita buka localhost-nya. Nah, di sini aku udah buka localhost Odoo-nya. Jadi nanti teman-teman buka link yang ini nih, localhost ini. Kalau teman-teman bingung, di sini aku cek localhost. Nah, ini nih, nanti teman-teman buka link ini. Terus teman-teman uh, go to apps, and then cari aja Expanse. Nah, di sini udah terlihat ya bahwa sudah terinstall. Oke, next kita mau make sure that module purchase itu juga already installed. Nah, terus kita cek juga terkait module accounting yang barusan kita masukin. Nah, ternyata udah ada ya, udah terinstall. Oke, next kita udah mulai eksplorasi nih. Nah, tapi kita perlu nge-setting dulu. Jadi, jadi di skenario ini itu ada beberapa user yang akan terlibat untuk mengajukan hingga menyetujui expanse.
Nanti ada user senior accountant, terus ada purchasing koordinatornya, ada staff HR general affair-nya, manager HR, sama user aku. Nah, terus yang men-setting siapa? Yang men-setting adalah administrator. Jadi nanti kita akan login nih sebagai administrator ini, ya kan? Loginnya gimana? Loginnya itu sebentar. Nanti teman-teman kayak buka gini, link yang ini. Terus nanti akan muncul. Nah, kayak gini, ini langsung login aja. Berarti kan ini as an admin ya. Ini karena aku uh, udah punya employee and user admin, jadi aku bisa langsung login. Gitu. Terus, habis itu nanti dari admin kita setting aja uh, mereka semua aksesnya. Jadi misalkan yang pertama untuk senior accountant. Jadi as an administrator, I will go to settings module and then go to users menu and then cari namanya Atala. Terus di bagian expense itu diubah jadi aksesnya administrator. Dan begitu juga dengan Petra. Oke, terus untuk staff HR General Affair luar, yaitu Hani, itu disetting sebagai team approver. And then untuk manager HR juga team approver. Terus untuk saya sendiri, Sabila, itu dikosongkan saja gitu. Gak usah diisi. Oke, next. Kita udah men-setting akses. Sekarang kita mau buat kategorinya dulu. Produk kategori. Jadi ketika kita melakukan perjalanan dinas, itu kan kita pasti banyak expense yang dikeluarkan gitu, banyak pengeluaran, ya kan? Nah, pengeluarannya tuh bisa berbagai macam, bisa penginapan, bisa um, konsumsi, and another, ya pokoknya kayak gitu. Terus yang pertama berarti siapa yang men-setting kategori tersebut? Yang men-setting adalah purchasing coordinator, yaitu si Petra. Jadi istilahnya divisi purchase gitu. Divisi mereka yang men-setting. Oke, langsung aja untuk produk penginapan. eh this is I want, this is what I want untuk men-setting. Terus nanti caranya gimana? Caranya kan kita udah login nih sebagai Petra ya kan. Terus nanti buka modul purchase and then go to this menu, oke, this navigation, and then langsung aja buat create new products. Terus nanti ya udah isi sesuai preferensi teman-teman. Nah, ini kan aku sesuai ketentuan ini ya gitu. Terus ini udah sesuai produk kategorinya jadiin expense, internal reference-nya ini. Oke, terus kita juga perlu nambahin expense account di produk tersebut. Expense account tuh gimana sih? Nah, expense account itu bukanya tuh di sini. Jadi ini kan general information. Ini ada tab general information, ini ada tab accounting. Nah, kita buka tab accounting akan muncul seperti ini. Nah, ini kan belum diisi apa-apa dan ini udah tersedia dari Odoo-nya. Nah, tapi aku mau buat expense account baru. Jadi gimana? Jadi klik search more and then aku mau buat kayak gini. Nah, nanti muncul kayak gini nih pas klik search more. Nah, terus ya udah um, kita klik new aja nih. Ini kan ada tombol new ya di sini ya. Kita klik new buat bikin expense account baru. And then muncul pop-up seperti ini. Ya udah aku isi aja. Terus di sini sesuai preferensi. Habis itu di sini kalau udah diklik save and close. And then kalau misalkan kita search di sini ini akan muncul nih gitu. Udah terbuat ya General Affairs Expense Account. Oke. Habis itu di sini aku masih perlu setup lagi karena ada beberapa field untuk si General Affairs kayak misalkan cash flow type ini ternyata aku belum ngisi. Berarti aku harus setup lagi di sini, klik ini. Terus ya udah nanti wait a minute. Oke. Nah, ya udah nanti muncul seperti ini. Terus di sini cash flow type-nya pilih operations. Gitu. Nah, ini adalah hasilnya ya di mana ini udah muncul expense account-nya. Terus klik save. Begitu juga dengan tiket perjalanan ini aku isi aja sesuai
ketentuan yang berlaku di soal, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, begitu juga untuk yang konsumsi ya. Jadi di sini di setting can be expense, di sini diisi isi-isi, expense account-nya diisi. Nah, ini untuk akomodasi kendaraan. Jadi aku ngebuat produk lagi, akomodasi kendaraan. Nah, gitu. Nah, kalau udah kita bisa balik lagi nih ke modul purchase. And this is how it looks. Ya, ini yang udah kita buat ada akomodasi kendaraan, penginapan, konsumsi, sama tiket perjalanan. Oke, next kita mau eksplorasi untuk membuat new expense dengan login as staff HR General Affair. Jadi kan tadi as purchasing coordinator kita udah buat kategorinya apa nih. Sekarang sebagai staff HR General Affair luar itu kita buat expense-nya yang dilakuin gitu. Nah, kita login aja sebagai Honey and then go to expense module and this is how it looks. Oke, terus abis itu kita akan buat beberapa expense. Nah, nanti klik new aja. Nah, expense yang pertama itu adalah Happy Hotel. Jadi ini adalah pengeluaran yang dilakukan, totalnya 100.000. Employee yang melakukan pengeluaran tersebut siapa? Nah, dimasukin di sini. Sabila, paid by siapa? Employee, nanti bakal di reimburse. And then ketik aja bill reference-nya, expense date-nya, sama account-nya. Nah, account-nya jangan lupa kita pakai expense account yang tadi kita udah buat, yaitu GA, General Affairs. Oke, and then kita buat juga expense tiket pesawat Jakarta Makassar. Nah, ini bisa diisi aja sesuai preferensi teman-teman. Ini untuk expense taksi bandara, ya kan? Oke, terus ini untuk expense tiket pesawat Makassar Jakarta. Ini bisa dilihat aja. Oke, nah ini adalah expense makan malam Sushi Rock. Oke, terus ini teman-teman bisa cek aja. Nah, terus ini adalah tampilan di luarnya ya ketika buka modul expense lagi. Jadi ini udah banyak terbuat ya. Oke. Next, kita udah selesai buat expense. Sekarang kita mau eksplorasi gimana pengajuan laporannya. Kan kita udah ada nih data terkait, oke, pengeluarannya sekian. Terus dari pengeluaran ini kita mau ngapain? Kita mau reimburse kan, tapi sebelum reimburse kita harus ngajuin dulu laporan. Nah, ngajuinnya ke siapa? Ngajuinnya adalah ke manajer divisi user tersebut. Karena di sini employee yang aku pakai itu usernya itu Sabila, berarti yang dimana dia itu adalah divisi sales, maka aku akan menggunakan manajer divisi sales. Nah, manajer salesnya yaitu Sinta. Terus caranya itu teman-teman login dulu sebagai user, di mana aku login sebagai Sabila ini. Terus aku buka modul expense, and this is how it looks. Jadi akan muncul kategori and the description. Nah, terus nanti klik reports, my reports di sini, di navigation my expense, go to my reports, and then kita buka menu my reports dan mulai buat laporan based on expense yang udah ada gitu. Nah, jadi di sini ini klik new ya kan, terus nanti aku buat judul laporannya itu adalah perjalanan dinas, and then tulis di sini manajer divisinya siapa, karena manajer salesnya itu Sinta, aku masukin di sini Sinta. Nah, di mana dia udah terdaftar ya sebagai employee, jangan lupa untuk mendaftarin employee-nya gimana, boleh dicek di artikel aku sebelumnya, di sebelum-sebelumnya. Oke, and then teman-teman bisa add a line ini buat masukin, apa namanya, buat masukin expense gitu. Nah, di sini muncul kalau klik add a line, ini expense-expense yang telah dibuat gitu. Oke, and then aku pilih semua, nanti muncul seperti ini. Nah, terus selanjutnya nanti klik submit to manager gitu. Nah, statusnya nanti berubah dari yang tadinya draft ini menjadi submitted. Kayak gini. Oke, abis itu kalau balik lagi ke tampilan My Reports, itu akan muncul seperti ini. Jadi reports yang dibuat itu adalah satu, yaitu perjalanan dinas. Gitu. Sebentar. Nah, yang ini nih. Yang ini, expense report perjalanan dinas. Oke, selanjutnya itu
Kita udah selesai ya, kita udah selesai buat laporan. Nah, sekarang dari laporan itu either di approve atau ditolak ya kan sama manajer. Nah, tapi sekarang kita mau eksplorasi persetujuan expense-nya itu oleh manajer HR. Nah, oke. Sekarang pada tahap ini kita juga eh, perlu ya menambahkan manajer HR Hana sebagai approve expense dari employee Sabila. Jadi sebelum kita melakukan approval, prasyaratnya itu adalah kita login dulu nih sebagai administrator. Terus habis itu kita buka modul employee di sini ya kan. Habis itu cari employee namanya Sabila. And then di sini jangan lupa ini ada expense. Ini kita kasih approversnya itu yaitu Hana manager HR karena kita mau si manager HR-nya yang approve gitu. Oke, next. Sekarang kita akan login sebagai manager HR untuk menyetujui expense report yang telah dibuat. Nah, udah login, kita buka modul expense-nya. Habis itu di sini muncul deh nih laporan gitu terkait expense-nya. Di sini udah muncul perjalanan dinas, and then kita buka aja, terus kita klik di sini, klik approve. Either approve or reviews. Nah, kalau di skenario ini kita akan approve. Habis itu nanti berubah nih statusnya jadi approved, ya kan? Oke, kalau udah, sekarang kita mau eksplorasi dengan memasukkan laporan tadi ke jurnal perusahaan gitu. Siapa yang masukin? Yang masukin adalah senior accountant. Jadi tugasnya manager HR cuma sampai situ aja. Sekarang senior accountant yang masukin hasil laporannya. Nah, kita akan login sebagai Atala, yang dimana dia itu senior accountant, dan kita akan melanjutkan proses laporan tersebut untuk masukkan ke jurnal perusahaan. Nah, jadi nanti kita udah login sebagai Atala, terus kita buka lagi modul expense, and then go to um, all reports, go to expense reports. Nah, nanti akan muncul reports perjalanan dinas, and then diklik akan muncul seperti ini. Nah, terus bisa diklik aja nih button post journal entries-nya gitu. Terus, nah nanti itu akan muncul error seperti ini. Tuh, aku mengalami error ini yang dimana ternyata kita harus melengkapi dulu alamat dari employee gitu dengan jelas. Nah, kita login sebagai administrator lalu menuju employee Sabila dan menambahkan alamat pada employee di tab private information. Jadi, kita login lagi sebagai administrator ya. And then kita buka modul employees and then search for Sabila. And then di tab private information di sini kita tulis ya address-nya. Habis itu kalau udah kita balik lagi untuk login sebagai Atala dan kita buka halaman yang tadi yang kita mau klik dan ternyata udah bisa diklik post to journal entries dan statusnya berubah nih jadi posted gitu. Udah berubah statusnya. Berarti udah berhasil ya untuk masukin ke jurnal perusahaan gitu. Nah, sekarang kita akan eksplorasi untuk mencatat members ke karyawan. Jadi, eh, apa kita perlu mencatat pembayaran members kepada karyawan karena perusahaan perlu membayar kembali ya kan pengeluarannya gitu. Oke. Jadi nanti si Atala as a senior accountant itu perlu isi form register payment sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti si Atala akan klik register payment di sini setelah klik post journal entries. Habis itu kalau udah klik register payment, itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini boleh diisi aja sesuai preferensi masing-masing. Nah, di sini recipient bank account-nya aku seperti ini, dan ini memo-nya, ini bebas ya kata-katanya. Terus ini bank reference-nya, amount-nya, payment date. Terus habis itu create payment. Nah, untuk recipient bank account, aku juga mengatur seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur baru gitu. Nah, untuk banknya di sini, ini juga bank baru. Jadi, caranya aku klik aja, terus nanti muncul pop-up seperti ini gitu untuk membuat bank baru. Habis itu nanti di save and close, and then langsung aja deh kita klik create payment. Gitu, nanti akan muncul status sebagai berikut. Yay! And
ini udah berhasil bahwa sudah terbayarkan, udah di reimburse gitu. Oke, nextnya itu dari modul expense ini kita tuh mau eksplorasi ya, visualisasi relasi tabel datanya di modul expense ini gimana sih gitu. Nah, caranya adalah dengan aplikasi database visualizer. Jadi, di sini aku nggak ngejelasin downloadnya gimana, tapi teman-teman bisa buka di sini. Ini ada linknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aku perlu mengubah beberapa code. Jadi, aku buka lagi nih file Odoo-nya ini. Terus aku go to docker compose.yml di sini. Nah, di sini aku menambahkan port untuk database-nya. Jadi ini kan baru port untuk webnya, di mana maksudnya tuh web yang ini gitu. Nah, ini kan portnya ini. Nah, tapi untuk database-nya sendiri kan belum ada portnya. Jadi perlu ditambahin portnya ini. Terus kalau udah berhasil download, wait. Oke, setelah nambahin portnya kita perlu melakukan ini teman-teman Docker Compose dan Docker Compose up di terminalnya gitu di sininya. Jadi di sininya sebentar. Nah, teman-teman lakukan aja nih. Aku ngelakuin Docker Compose down sama Docker Compose up. Jadi fungsinya itu tuh kita mau membangun ulang kontainer karena ada tambahan port tadi kan gitu. Nah, nanti Docker container akan muncul seperti ini. Ini ada database sama ada web gitu. Nah, ini kalau dibuka, nah kayak gini ini ada dua. Tadinya kan cuma yang web aja. Gitu. Nah, oke. Terus kalau di visualizernya udah di-download tuh ketika buka akan muncul tampilan berikut and then langsung create a connection aja. Nah, habis itu teman-teman eh, untuk perlu ngisi untuk nama database-nya. Nah, ini kayak, oke, mungkin aku langsung buka aja kali ya. Jadi nanti teman-teman kalau buka dari visualizer sebentar. I'm gonna try this. Nah, nanti ketika buka itu tuh akan muncul seperti ini. Nah, ini, oke, karena ini udah connect, jadi mungkin aku kasih contoh yang belum connect. Nah, jadi di sini namanya aku isi PostgreSQL, ini auto aja dari sananya. Nah, cuma yang diganti adalah ini database portnya. Jangan lupa teman-teman ganti ini 15.002 karena defaultnya tuh mereka ngasih 5432 kalau nggak salah. Nah, untuk database name-nya ini samakan dengan yang di sini ya, sebentar, di Docker Compose.yml di sini. Nah, ini samain namanya dengan Postgres. Gitu. Nah, habis itu di bawahnya itu kita harus masukin database user ID sama password. Itu samain aja sama ini gitu. Nah, cuma untuk yang si password ini dia ketika kita ketik Odoo dia tuh muncul otomatis gitu dari sistemnya. Jadi just ignore it tapi bisa tetap berjalan kok gitu. Nah, kalau udah nanti klik connect di sini nih. Nah, klik connect. Habis itu nanti akan muncul seperti ini. Berarti ini udah connect ya. Ini ada connection message-nya dan di sini udah tanda centang hijau berarti udah connect. Kalau centang merah berarti belum connect atau gagal. Oke, and then teman-teman juga bisa nyobain ping server ini untuk mastiin ya bahwa udah berjalan apa belum. Ternyata ini successfully verified, berarti udah berhasil. And then aku balik lagi buka ke link localhost. Nah, ternyata itu uh, apa hilang semua tuh database aku gitu kan. Tapi untung kan kita udah backup ya. Sebelumnya kan aku udah nyuruh teman-teman untuk backup. Jangan lupa backup dulu database-nya sebelum kita ngubah-ngubah port itu. Ngubah-ngubah yang di sini. Sebelum kita ngubah-ngubah di sini, kita backup dulu database yang ada di localhost. Habis itu, karena ini udah terperbarui, and then kita klik di sini restore a database. Klik restore, nah kita masukin database yang tadi yang kita udah backup ya. Habis itu kita namain seperti ini. Habis itu, nah muncul deh database yang ada. Jadi ini udah baru lagi ya. Kan tadi kan banyak kan database yang tersimpan. Gitu. Oke, kalau udah sekarang kita balik lagi buka DB visualizernya.
Nah, habis itu di sini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada pilihan database gitu. Nah, mungkin kita coba langsung aja ke DB Visualizer. Ini coba aku disconnect dulu. Sebentar. Karena aku tutup dulu deh. Nah, ceritanya aku mau buka DB Visualizer-nya. Karena tadi kan aku udah create a connection ya. Jadi, connection aku yang udah buat itu tersimpan di sini. Tuh. Nah, ini akan loading terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Wait a minute. Nah, ini udah berhasil ya. Ini teman-teman kalau mau buat baru bisa klik ini. Nah, karena aku udah ada nih namanya PostgreSQL, aku langsung buka aja di sini. Terus ini ketika klik dua kali ini muncul seperti ini. Ini buka aja open object. Nah, and then kayak gini ya. Ini yang udah aku isi gitu kan. Terus aku mau konekin database-nya gitu. Nah, ini klik aja connect. Nah, ini password ketika teman-teman baru pertama kali daftar apa download DB Visualizer ini nanti akan dimintain master password gitu. Nah, ini isi aja yang teman-teman udah buat di awal. Nah, ini aku isi dulu. Oke, kalau udah, habis itu kita tunggu. Nah, di sini udah connect ya. Di sini kan ada ininya, notifnya dia udah connect. Di sini udah centang biru. Sekarang kita klik sini, kita buka drop down database. Nah, ini adalah database yang tersimpan ya di localhost. Tadi kan ada ini doang ya tadi ya. Nah, ini kan ada ini doang ya. Berarti nanti dia kesimpan tuh di DB visualizernya gitu. Nah, ini kita buka aja drop-down-nya. Nah, terus kita buka skema karena kita mau lihat ya visualisasinya. And then kita buka yang public ini. Nah, ini udah banyak pilihan. Kita sekarang buka tables, kita klik dua kali. Nah, di sini kita open object aja. Loading. Nah, ini adalah tables-tables ya yang udah ada itu kita bisa lihat dari atas sampai bawah. Nah, tuh udah banyak ya. Terus kalau geser ke kanan ini ada komen-komennya gitu. Nah, ini ada tuh relation, ada update, accounting report. Ya, pokoknya ini isi dari modul expense. Oke, sekarang kita bisa pilih nih tab preference ini untuk melihat visualisasinya. Oke, kita cek. Nah, ini bakal loading pertama kali ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ini loadingnya cukup lama gitu. Sebentar loading, kita tunggu aja. Nanti itu akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi uh, akan muncul, nah akan muncul seperti ini. Nah tuh ini lagi dibuat nih skema-skemanya. Ini loading. Nah ini emang tungguin aja. Ini lagi dibuat tuh sama dia karena file Odoo kita database-nya gede banget kan isinya. Jadi kayak dia banyak banget gitu. Apa relationnya gitu. Karena tabel saya juga cukup banyak. Bisa dari sini 14 banget. Gitu. Nah ini loading ya. Ini ditunggu aja. Nah mungkin untuk mempercepat nanti tuh hasilnya tuh seperti ini. Nah kayak gini. Jadi kelihatannya dari jauh tuh seperti ini karena banyak relasinya ya. Gitu deh teman-teman. Nah ini teman-teman juga bisa baca lebih lanjut artikel aku terkait apa sih expense product, what's the difference between
expense product and expense, terus habis itu what step that we're gonna do kalau misalkan laporan persetujuannya itu di reviews oleh our manager, terus biasanya what's the reason of the reviews, habis itu what should we do, uh, kita harus biasanya kan manajer memberikan alasan ya kenapa uh, laporannya di reviews. Habis itu kita baca tuh komentarnya and then kita klik tombol reset to draft gitu. Terus nanti kita perbaikin baru nanti kita ubah lagi laporannya menjadi draft gitu. Nah, terus ini bisa dilihat. Nah, seperti itu. Gitu. Oke. Teman-teman bisa buka di Medium aku. Nah, kita balik lagi ke DB Visualizer. Nah, ini udah selesai nih. Nah, kita juga bisa pilih nih display option kalau kita mau lihat specific tables. Misalkan kita lihat ya. Sini, nah kita disuruh pilih. Kita mau lihat tables yang mana sih gitu. Coba sekarang aku mau buka yang ini, budget. Nah, ini udah, sorry. Terus aku mau buka account tax. Terus aku mau buka HR expense, and then I'm gonna click okay, that's all dulu. Terus abis itu aku klik OK. Tuh akan muncul seperti itu. And then akan muncul relationnya untuk specify tablesnya aja gitu. So, nah ini tabelnya. Bisa lihat ya. Tuh kita jadi tahu gitu. Oke deh, so that's all for today. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Semoga sukses terus, bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.